Haleluya. Shalom. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita tinggalkan semua kegiatan kita dulu di kursi, handphone kah itu atau apapun itu, kita tinggalkan, kita fokus, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Pemazmur katakan, hatiku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Amin. Diberkatilah orang yang datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita percaya hadirat Tuhan akan dinyatakan, kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga melindungi kami Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami, hari yang khusus bagi kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini Bapa untuk memuji menyembah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa, itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau disenangkan Bapa, maka urapan-Mu akan terjadi di tempat ini. Kami semua yang datang di tempat ini, yang hadir di tempat ini, kami percaya kami akan pulang dikuatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, menjadi baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ibadah hari ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya. Mari jemaat, saya jemput kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau merayakan hari Minggu yang sangat sungguh luar biasa pada hari ini. Kita mau bersuka cita, kita mau bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa. Di tiap langkahku katakan, tersedia petunjuk-Mu. Di tiap jalanku tersedia kasih-Mu Tuhan. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Kita percaya Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amin saudara. Mari berikan sorak-sorakmu yang terbaik. Di setiap langkahku, katakan dengan iman, tersedia petunjuk-Mu. Di setiap jalanku tersedia kasih-Mu Tuhan. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya.
Berikan sorak-sorai yang terbaik. Jemaat Yusi yakin dan percaya kita adalah umat yang diberkati. Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai lebih lagi. Kita angkat pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi oleh kasih anugerah Tuhan yang terbaik. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Si setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari jemaat sama-sama katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab kasih-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya.
mempesona diriku. Katakan dengan sebuah hati, Yesus Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang merasakan kasih Tuhan, mari angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Haleluya, sama-sama kita katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. katakan kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saya rindu sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan, bahwa benar kasih-Nya begitu sempurna bagi kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan di hadapan Tuhan, Dia Bapa yang sungguh luar biasa. Aku percaya Rancanganmu rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya meskipun kami ada di tengah badai. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang menenangkan badai. Kami percaya meskipun kami ada dalam lembah kekelaman. Sebab Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan datang di hadapan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Bapa yang selalu bersama-sama dengan kita. Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Bapa yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Bapa yang menyediakan hidangan di tengah para musuh anak-anaknya. Bapa yang selalu membimbing ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Bapa-ku percaya rancanganmu indah. Amin. Bapa-ku percaya Kau turut bekerja Tuhan. Kau turut bekerja Amin. dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Lebih keras lagi katakan, angkat kedua tanganmu. Bapa-ku percaya. Amin. Rancanganmu indah. Bapa-ku percaya. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Katakan, kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan iman katakan, Turut bekerja amin. Dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu atas semua yang sudah hamba-Mu persiapkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengizinkan Tuhan dengan bebas bekerja, berbicara kepada semua kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk tim Praise and Worship yang melayani. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara merasakan hadirat Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan begitu baik Bapak Ibu Saudara.
Dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Boleh berikan senyum kepada samping kiri kanan ya, jangan terlalu tegang, santai. Puji Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah Tuhan. Saya percaya kita sama-sama menikmati betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan kita boleh ada di dalam rumah Tuhan ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan tentunya. Bapak Ibu Saudara, tema pada bulan ini adalah Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Ini tema yang sangat menarik sekali dan ini tema yang sangat disukai oleh begitu banyak orang karena Tuhan menyediakan. Dari tema itu Bapak Ibu Saudara saya mengerucutkan dia, saya menspesifikkan tema itu lagi menjadi lebih dari cukup. Bapak Ibu Saudara, kita sementara sedang ada hidup di tengah-tengah perkembangan zaman yang sangat luar biasa berkembang dan maju. Di mana perkembangan zaman secara teknologi, secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan, bahkan secara bisnis. Kita melihat begitu perkembangan teknologi di zaman sekarang yang begitu luar biasa, begitu dahsyat dan begitu hebat. Dan kita sedang hidup di zaman ini. Zaman yang begitu berkembang dan zaman yang begitu maju luar biasa. Hal ini mendorong manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk ada pada satu titik di mana kita membutuhkan sesuatu untuk menunjang kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, saya ambil contoh gadget, handphone. Handphone yang dulunya itu hanya bisa dipakai untuk telepon, hanya bisa dipakai untuk SMS. Sekarang handphone itu bisa dipakai untuk berbagai macam hal, bahkan bisnis, pekerjaan itu bisa dikerjakan via handphone. Kemarin waktu COVID, sekolah diadakan via daring dan itu bisa dilakukan via handphone. Perkembangan yang sangat luar biasa. Dulu saya begitu kaget dan heran ketika ada paman saya yang datang menggunakan handphone. Bapak Ibu Saudara pasti tahu handphone Nokia yang dulu sekali itu. Yang kalau diketik itu tit 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 tit. Dan kalau misalnya ada yang telepon yang masuk tidedede tidedede tidedede. Wah, waktu lihat itu luar biasa. Karena kita lihat itu alat bisa dipakai untuk telepon. Wow, begitu luar biasa, begitu hebat, begitu luar biasa ya. Dan orang yang memiliki handphone itu satu-satu Bapak Ibu Saudara pada saat itu. Tetapi hari ini hampir semua, bahkan anak kecil pun juga memiliki handphone. Saudara lihat ini, perkembangannya begitu luar biasa. Dan bahkan kalau ada orang yang kemudian tidak punya handphone, kita rasa kayak bagaimana ya, rasa aneh gitu ya. Karena tidak punya handphone. Tapi kalau dulu, satu-satu yang punya handphone. Bukan hanya contoh itu saja Bapak Ibu Saudara, ada juga contoh yang lain seperti rice cooker Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya di rumah istri saya masak nasi, kadang-kadang misalnya sudah ada sayur nih, pas mau makan kurang nasi. Kenapa tidak ada nasi? Sabar, nasi lagi dimasak. Tunggu 10-15 menit kemudian, baru nasi akan ada. Saudara, saya kemudian ingat dulu itu di tempat saya susahnya minta ampun untuk masak nasi. Kita harus masak nasi pakai panci, setelah itu dimasak di atas api dan ditiup. Ada itu alat peniup, tapi di tempat saya tidak pakai peniup Bapak Ibu Saudara, langsung ditiup itu ke api. Begitu luar biasanya energi yang dikeluarkan untuk nasi yang dimasak. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara tinggal dicolok saja, tunggu 10-15 menit kemudian nasi sudah ada, sudah tersedia. Yang ingin saya sampaikan adalah begini Bapak Ibu Saudara, kita semua ini didorong untuk memiliki barang-barang yang baru. Kita semua didorong untuk memiliki alat-alat yang baru untuk memudahkan kehidupan kita. Dan perkembangan teknologi itu seperti demikian. Untuk memudahkan kehidupan manusia. Segala sesuatu diciptakan agar kehidupan manusia itu semakin mudah. Ini hanya 2 contoh yang tadi saya katakan. Masih ada juga contoh-contoh yang lain. Dari segi otomotif misalnya, mobil yang dulu hanya dipakai untuk berkendara, sekarang sudah bisa dipakai untuk studio di dalamnya. Orang bisa nonton Netflix sambil berjalan. Berkembang yang sangat luar biasa. Dan siapa yang tidak tergiur dengan perkembangan ini?
Tidak sedikit orang Kristen yang hari ini tergiur dengan kemajuan teknologi, tergiur dengan perkembangan-perkembangan zaman yang sangat begitu luar biasa, sehingga banyak orang Kristen yang hari ini mau mendapatkan alat-alat itu, mau mendapatkan barang-barang itu. Apakah ada masalah dengan itu? Tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi masalahnya adalah ketika kekristenan susah untuk membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Ketika keinginan dan kebutuhan itu dicampur adukan demi kemudahan hidup, disitulah terjadi permasalahan. Kadang-kadang ada yang protes sama Tuhan, bilang, Tuhan kenapa engkau tidak kasih ini? Tuhan tanya, kau butuh atau tidak? Tuhan kenapa engkau tidak melakukan ini untuk saya? Kenapa engkau tidak menyediakan ini bagi saya? Tuhan tanya, engkau butuh itu? Kita menjadi susah untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Karena fokus kita adalah kemudahan dalam hidup. Tetapi kadang-kadang Tuhan membawa kita bukan kepada kemudahan hidup, kepada kesusahan hidup, agar kita semakin bertumbuh, berkembang, mengenal siapa Tuhan Allah yang kita sembah. Saudara, perkembangan ini juga, ini adalah fakta yang kemudian membawa kita kepada satu kehidupan di mana manusia hidup itu serba tidak cukup. Uang ada banyak, tapi tidak cukup. Mobil ada 2, tapi merasa tidak cukup. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang punya mobil banyak, ada orang-orang yang punya tabungan yang begitu luar biasa. Sehingga karena kita melihat orang-orang yang kaya itu, kita melihat diri kita, karena kita membandingkan diri. Oh iya ya, saya tabungan cuma sekian, mobil cuma sekian, usaha saya cuma segini ya. Lalu kemudian kita merasa tidak cukup. Karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Ketidakcukupan itu yang akhirnya membuat seseorang susah untuk mengucap syukur dalam hidupnya. Tidak ada di sini Bapak Ibu Saudara. Di sini adalah orang-orang yang mengucap syukur. Amin. Amin. Ini adalah realita yang sedang terjadi di luar. Hidup di dalam ketidakcukupan padahal apa yang ada padanya itu sudah lebih dari cukup. Itu sebabnya tema khotbah saya pada hari ini adalah lebih dari cukup. Kita akan melihat bersama-sama, saudara, kita akan melihat bersama-sama di tengah-tengah perkembangan yang begitu luar biasa ini, perkembangan zaman yang begitu luar biasa ini, bagaimana Allah itu berperan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya di tengah-tengah perkembangan zaman pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang pertama di Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan ini mewakili Bapak Gembala bahwa multimedia belum bisa menampilkannya karena komputer di gedung ini lagi bermasalah dan sementara dalam perbaikan. Itu sebabnya kami menggunakan laptop yang tidak ada Alkitabnya. Belum diinstal Alkitabnya. Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mama Gembala sudah khotbah ini kemarin dan saya tidak akan berbicara banyak. Abraham mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Untuk mempersembahkan Ishak, anak laki-laki satu-satunya yang sudah ditunggu lama. Abraham berada pada dilema yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena Ishak adalah laki-laki satu-satunya yang akan menggenapi segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Saya pikir laki-laki yang berasal dari timur memahami ini, akan memahami atau akan relate dengan apa yang dirasakan oleh Abraham. Mengapa? Karena laki-laki yang dari timur biasanya itu marga ya, jadi ada penerus marga. Misalnya kalau anak saya belum dapat yang laki-laki, saya akan cari terus Bapak Ibu Saudara. Bapak Gembala tertawa karena sudah tenang ini, sudah ada laki-laki 2. Akan cari. Kenapa? Karena anak laki-laki itu adalah penerus marga. Saya coba memposisikan diri saya pada dalam posisi Abraham. Kalau seandainya anak saya cuma 1, saya sudah tunggu lama dan dapat 1. Setelah dapat 1, ya. Anak itu laki-laki yang akan meneruskan marga saya. Lalu kemudian Tuhan datang sama saya bilang, Ciko,
bisakah engkau mempersembahkan Ishak? Saya akan berpikir 2 kali lipat. Saya bilang, Tuhan, bisakah saya saja, jangan Ishak? Kayak begitu. Kenapa? Karena Ishak itu, anak laki-laki itu begitu penting di mata laki-laki timur. Apalagi sudah ditunggu lama-lama. Memang kadang-kadang agak keras ya, kadang-kadang kalau nakal ditampeleng. Kadang-kadang ya. Tapi itu penting bagi bapak-bapak orang timur karena itu akan meneruskan marga. Saudara, Abraham berada pada posisi ini. Bagi orang Yahudi, anak laki-laki itu memiliki nilai tersendiri di mata orang Yahudi. Dan Abraham harus mengorbankan itu karena ketaatannya kepada Tuhan. Lalu kemudian saya mulai pikir-pikir, ini Abraham ini luar biasa juga ya. Maksudnya dia punya kerelaan untuk mau mentaati apa yang dikatakan oleh Allah. Terbesit dalam pikiran saya, kalau nanti saya sampai di surga, hal pertama yang akan saya tanya sama Bapak Abraham adalah bagaimana perasaan Bapak Abraham ketika mempersembahkan Ishak. Saya akan tanya, karena saya tahu itu tidak mudah, itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, Abraham mempersembahkan Ishak. Ini adalah sebuah gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti di dalam perjanjian baru. Ini adalah sebuah gambaran di mana Allah yang begitu mengasihi manusia, namun dalam kasihnya yang begitu luar biasa kepada kehidupan, kepada manusia, ia harus adil karena ia membenci dosa. Terjadi dilema yang sangat luar biasa karena kasih dan keadilan itu bertemu. Namun Allah memilih untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar saudara dan saya diselamatkan. Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah Allah menyediakan pengampunan bagi saudara dan saya. Allah menyediakan pengampunan, menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya. Sekilas mungkin kita melihat pengampunan, keselamatan itu adalah hal yang biasa saja. Saudara, memang kita akan melihat itu adalah hal yang biasa saja karena kita masih ada dalam keadaan yang baik. Kita masih ada dalam keadaan yang sehat. Apalagi kita ada di dalam perkembangan teknologi yang begitu luar biasa ini, kita akan merasa wah itu kan oke, Allah menyediakan pengampunan bagi kita sebagai orang percaya. Namun apakah hal itu menjadi penting? Memang tidak kita rasakan sekarang. Memang tidak kita rasakan sekarang. Tetapi nanti akan kita rasakan ketika kita akan mengakhiri kehidupan ini. Ketika kita mengakhiri kehidupan ini, kita akan merasakan betapa luar biasanya apa yang telah dikerjakan Allah bagi kita. Manusia berusaha untuk menyediakan segala sesuatu untuk memudahkan kehidupan manusia. Dari segi yang fana, semua itu akan berakhir. Tetapi Allah menyediakan keselamatan, pengampunan. Allah menyediakan penerimaan. Allah menyediakan status yang luar biasa bagi saudara dan saya. Agar ketika kita menyelesaikan kehidupan di bumi ini, kita akan sampai kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang yang berpikir untuk mau merubah dunia karena dia berpikir bahwa dunia ini begitu kacau, dunia ini begitu berantakan, dunia ini begitu luar biasa tidak tertatanya, sehingga dia berpikir, oke, saya akan merubah dunia. Namun ketika dia berusia di usia pemuda, dia berpikir, oke, kayaknya kalau saya mau merubah dunia agak susah. Saya coba untuk merubah provinsi saya dulu. Ketika dia beranjak semakin tua, dia mulai berpikir lagi, wah kayaknya susah untuk merubah provinsi saya ini. Saya coba dulu untuk ubah kota saya. Semakin bertambah usia, dia mulai berpikir bahwa oh susah juga merubah kota saya ya. Saya mulai berpikir, oke, kalau begitu saya coba berusaha untuk rubah daerah di mana saya tinggal, kompleks atau RT di mana saya tinggal. Ketika dia berusaha untuk mau merubah itu, saudara, apa yang terjadi? Dia tidak juga bisa merubah tempat itu. Sampai ia ada di rumah sakit di nafas terakhirnya, dia kemudian berpikir,
Saya berusaha dari dulu, mimpi saya mau merubah dunia tapi tidak bisa, provinsi saya tapi tidak bisa, kota saya tapi tidak bisa saya ubah, RT saya tapi saya juga kemudian tidak bisa untuk merubah. Kira-kira apa yang salah? Saudara, apa yang terjadi? Kemudian dia mulai menyadari satu hal, bahwa yang belum dia ubah adalah dirinya sendiri. Yang belum dia ubah adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup dengan perkembangan teknologi yang seperti demikian. Kita melihat begitu banyak orang yang kemudian tertarik dengan hal-hal yang baru, tertarik dengan barang-barang yang kemudian memudahkan manusia untuk hidup lebih baik. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara, itu tidak salah. Kita harus terbuka dengan perkembangan teknologi. Tetapi ini yang penting bagi kita. Bahwa ketika kita mulai tertarik dengan hal-hal yang seperti demikian, pastikanlah bahwa kita melakukan semua itu. Kita tertarik dengan semua hal-hal itu. Bukan karena hal itu memikat hati kita untuk sampai ke sana. Tetapi karena kita mau melakukannya untuk kemuliaan, hormat bagi nama Yesus. Saudara, itu harus dimulai dari diri kita. Itu harus dimulai dari diri kita. Lalu kemudian itu keluar kepada keluarga kita dan kepada orang-orang yang lain. Saudara, Allah bekerja di generasi ini, di zaman ini, dengan menyediakan hal yang kekal bagi saudara dan saya. Ia memberikan anaknya yang tunggal agar keselamatan, agar pengampunan itu dicurahkan bagi saudara dan saya. Saudara, ini adalah pemberian Allah. Allah menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya, pengampunan bagi saudara dan saya. Dan itu adalah hal yang sangat istimewa. Mengapa? Karena sang pemberontak yang adalah musuh Allah, kemudian disediakan Allah pengampunan, disediakan Allah keselamatan, diberikan status yang layak untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Perkembangan teknologi baik, namun kita harus melihat ini, bahwa Allah telah mengerjakan pengampunan, keselamatan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Saudara, yang kemudian yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Di Lukas 9 ayatnya yang ke-18. Lukas 9 ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan, Lukas 9 ayatnya yang ke-18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Ayatnya yang ke-19 kita lanjut. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada orang yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa engkau dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu ayatnya yang ke-21, lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saudara, bagian yang kedua, bagaimana peran pemeliharaan Allah di masa yang sekarang? Adalah Yesus Kristus Tuhan sebagai jaminan pemeliharaan. Saudara, kisah ini berbicara tentang ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam satu momen Yesus setelah berdoa, datanglah murid-murid Tuhan Yesus itu kepada Yesus. Dan Yesus bertanya kepada murid-murid itu, Yesus katakan, menurut kamu siapakah aku ini? Murid-murid kemudian menjawab dengan jawaban-jawaban yang menurut pendapat orang. Ada yang mengatakan engkau ini adalah Yohanes, ada juga yang mengatakan engkau ini adalah Elia, ada juga yang mengatakan bahwa engkau ini adalah nabi-nabi terdahulu yang bangkit. Lalu kemudian Yesus bertanya lagi, menurutmu siapakah aku ini? Lalu kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini Yesus datang kepada setiap kita dan dia bertanya kepada setiap kita, menurutmu siapakah aku ini? Kira-kira apa yang menjadi jawaban kita hari ini sama Tuhan Yesus? Kalau seandainya Yesus hari ini datang dan bertanya kepada pribadi kita secara personal, dia bertanya, menurutmu siapakah aku ini?
Kira-kira apa yang menjadi jawaban kita? Oke, Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita perlu menjawab ini dalam hati ya. Jadi ini bukan pertanyaan tanpa jawaban, ini pertanyaan dengan jawaban, namun jawabannya di dalam hati. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa tutup mata ya, kemudian membayangkan Yesus menghampiri Bapak Ibu Saudara dan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, menurutmu, saya pakai nama saya ya, Bapak Ibu Saudara pakai nama Bapak Ibu Saudara. Menurut Ciko, siapakah aku ini? Kira-kira apa jawaban saudara? Saudara silakan jawab dalam hati. Baik, terima kasih sudah jawab. Bapak Ibu Saudara, kenapa pertanyaan ini begitu penting? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan diagnostik. Untuk mendiagnosa seseorang tentang bagaimana dalamnya, bagaimana dekatnya seseorang itu dengan Yesus. Makanya saya suka sekali ini ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Sebenarnya itu adalah pertanyaan untuk mendiagnosa seberapa dalamnya pengenalan murid-murid itu kepada Yesus. Seberapa dekatnya pengenalan murid-murid akan Yesus. Seberapa dekatnya hubungan murid-murid dengan Yesus. Jadi saudara, kalau misalnya kita ditanya siapakah Yesus menurut Anda, menurut saya, dari situ kita bisa tahu bagaimana hubungan orang itu dengan Yesus. Bukan kita ya, bagaimana Yesus bisa tahu bagaimana hubungannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini penting. Di masa sekarang, di mana segala sesuatu itu bisa diciptakan, segala sesuatu itu bisa dibuat, ya. Bahkan manusia pun bisa dibuat mirip seperti manusia, cuma satu yang tidak bisa, yaitu nafas. Di tengah situasi seperti ini manusia mulai bertanya, kalau misalnya manusia bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan, so di mana Tuhan? Siapa itu Tuhan? Bagaimana Tuhan? Namun pertanyaan tentang siapa Yesus dalam hidup kita adalah pertanyaan penting. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan, oleh Yesus, untuk menjadi terang di generasi ini. Saudara, saya ingin mau memberikan penjelasan tentang siapa itu Yesus secara cepat. Saudara, kalau misalnya kita ke perjanjian lama, tema kita ini Jehovah Allah menyediakan. Ini adalah salah satu nama di dalam perjanjian lama, yaitu Jehovah Jireh. Di dalam perjanjian lama Allah begitu memiliki banyak nama. Ada Jehovah Jireh, Jehovah Nizi, Jehovah Rafa, Elohim, El Shaddai, begitu banyak nama. Nah, nama-nama itu diberikan dari situasi. Seperti contoh kayak Abraham tadi, ketika Abraham itu mau mempersembahkan Ishak, Tuhan menyediakan domba. Lalu kemudian tempat itu dikatakan tempat di mana Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Nama-nama Allah kemudian itu lahir dari keadaan-keadaan atau situasi-situasi seperti demikian. Nah, dari nama-nama Allah ini, semua ini merujuk kepada satu pribadi. Semua ini merujuk kepada satu pribadi. Semua ini merujuk kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang diberikan oleh malaikat. Nama yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Nama yang olehnya manusia bisa disembuhkan. Sehingga kalau Jehovah Rafa adalah Allah yang menyembuhkan dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru kita akan berdoa dalam nama Yesus dan orang itu akan sembuh. Di dalam nama itu kita mendapati segala sesuatu yang kita butuhkan dan yang kita perlukan. Itu sebabnya korban yang sempurna yang dikorbankan oleh Allah itu adalah penyediaan, itu adalah pemeliharaan, itu adalah kasih Allah yang begitu luar biasa yang disediakan bagi saudara dan saya. Sampai pada detik ini kita percaya bahwa di dalam nama itu, di dalam nama Yesus, sesuatu pasti terjadi. Mari kita lihat Kolose 1 ayatnya yang ke-15 dan 16. Saya ingin menunjukkan lebih lagi tentang siapa itu Yesus. Kalau boleh ayat ini dihafal Bapak Ibu Saudara dan disimpan dalam hati kemana-mana. Sebutkan ayat ini ya, bukan sebagai jimat, tapi ini simpan dalam hati sebagai perkataan Tuhan yang mau kita kumandangkan bagi iman kita agar kita terus percaya. Kolose 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17 saja. Di sana dikatakan,
Karena di dalam Dialah telah diciptakan apa? Segala sesuatu. Oke, lanjut. Yang ada di surga, satu. Terus yang ada di bumi. Terus yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik apa? Singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu apa? Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia di sini adalah Yesus. Saudara lihat ini betapa luar biasanya Yesus. Dia, di dalam Dia segala sesuatu itu diciptakan. Di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan. Jadi saudara kalau keluar kemudian melihat segala sesuatu yang ada, itu diciptakan di dalam Dia, di dalam Yesus. Baik yang apa? Yang ada di surga maupun apa? Yang ada di dalam bumi. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Baik singgasana maupun pemerintah. Segala sesuatu apa? Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hari ini dengan semua perkembangan-perkembangan yang ada, sekali lagi saya mau katakan perkembangan zaman tidak salah. Tetapi kecenderungan hati manusia hari ini sedang mengejar perkembangan-perkembangan zaman. Hari ini hati manusia sedang melekat kepada kekayaan. Dan kekayaan menjadi fokus dan tujuan hidupnya. Hari ini manusia sedang melekat dengan semua perkembangan-perkembangan teknologi apapun itu. Dan hatinya terpikat olehnya, tertuju kepada hal-hal itu. Namun saudara, dari firman Tuhan ini memberikan penjelasan yang sangat jelas bagi kita. Bahwa apa yang sedang dikejar oleh dunia, semua kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi, itu adalah detail kecil di dalam Yesus. Dan saudara tahu Yesus yang luar biasa dahsyat ini ada di dalam saudara dan ada di dalam saya. Kita memiliki sumbernya. Segala sesuatu yang sedang dicari oleh dunia itu di dalam Yesus. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Yesus yang luar biasa itu ada di dalam siapa? Ada di dalam saudara dan ada di dalam saya. Kalau Yesus yang luar biasa dan dahsyat itu ada di dalam saudara dan saya, bukankah kita akan katakan Christ is enough. Kristus sudah lebih dari cukup untuk segala sesuatu. Untuk pengampunan saya, Kristus sudah cukup. Untuk penerimaan saya di hadapan Allah, Kristus sudah cukup. Untuk semua pergumulan bisnis saya, Christ is enough. Untuk masalah keluarga, Kristus sudah lebih dari cukup. Untuk pelayanan saya, Kristus, Yesus sudah lebih dari cukup. Untuk masa depan saya, Kristus sudah lebih dari cukup. Mengapa? Karena yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang ada sekarang, bahkan yang akan ada nanti, itu semua berdiam di dalam Kristus. Dan Kristus itu di dalam saya. Segala sesuatu yang saya butuhkan ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus. Dan Yesus sudah lebih dari cukup. Dan ini yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita memang dalam Kristus kita memang tidak akan mendapatkan semua hal untuk memudahkan hidup kita. Mungkin tidak. Mungkin juga iya. Tapi Kristus akan membawa kita untuk merasa cukup dengan hidup kita. Kristus akan membawa kita untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kristus akan membawa kita kepada satu konsep kehidupan yang berbeda dari konsep-konsep kehidupan dunia. Dia akan membawa kita kepada satu pemahaman bahwa apa yang telah Ia kerjakan di atas kayu salib, dari Ia datang ke surga, ketaatannya, kematian dan pengorbanannya di atas kayu salib, kebangkitan dan kemarin kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Itu sudah lebih dari cukup untuk segala sesuatu yang kita butuhkan.
Amin Bapak Ibu Saudara. Baca ayat ini, ketika kita melihat segala sesuatu, kita baca ayat ini. Karena di dalam Yesuslah segala sesuatu itu ada. Artinya Yesus ada di balik segala sesuatu. Yesus adalah alasan kenapa segala sesuatu itu bisa ada. Dan Yesus yang luar biasa itu berdiam di dalam saudara dan saya. Jadi please Bapak Ibu Saudara, kalau ada ketemu orang sakit, Bapak Ibu Saudara, jemaat UC, boleh panggil Bapak Gembala, boleh panggil hamba-hamba Tuhan, tapi tolong berdoa dulu. Kenapa? Karena Christ Jesus yang luar biasa ini ada di dalam kita. Ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Kristus itu ada di dalam Bapak Ibu Saudara, maka dialah yang akan mengerjakan sesuatu. Itu sebabnya kalau ada orang sakit, tumpang tangan, berdoa dulu. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, sembuh. Kalau ada orang yang butuh untuk dilayani, Bapak Ibu Saudara, layani dulu. Kalau sudah bingung ya, baru panggil Bapak Gembala, telepon. Aduh, bisakah datang untuk doakan? Tumpang tangan di rumah, Bapak Ibu Saudara. Tumpang tangan di tempat bisnis, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Bapak Ibu Saudara bisa lakukan itu? Alasannya karena Kristus Yesus yang diam di dalam Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus menjadi saksi. Saksi untuk menyampaikan tentang Yesus. Saksi di bisnis kita. Tumpang tangan di tempat usaha Bapak Ibu Saudara. Ibu Devi tumpang tangan di rumah Ibu Devi itu sebelum mulai usaha. Dalam nama Yesus. Tempat ini menjadi tempat di mana orang-orang akan diberkati oleh Tuhan melihat Kristus melalui usaha ini. Tumpang tangan di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Why? Karena Kristus ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Ia akan mengerjakan segala pekerjaannya menurut kekayaan kemuliaannya untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya berdoa terus Tuhan belum kasih, tanya diri dulu, ini kira-kira saya punya keinginan kah? Saya punya kebutuhan. Kalau berdoa kemudian Tuhan tidak melakukan sesuatu, tanya lagi, mungkin ini Tuhan mau saya berproses nih kayaknya. Karena itu yang Tuhan tahu saya butuh. Amin. Jangan protes sama Tuhan. Ikuti cara mainnya Tuhan, ikuti. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama. Ketika kita memahami siapa itu Yesus luar biasa dalam hidup kita, maka respon kita tentu akan berbeda. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu kisah dalam Alkitab yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat menggugah hati saya. Mari kita lihat di dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-12. Lukas 15 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Kata bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, Saudara, kita lanjut ke ayatnya yang ke-28. Di sana dikatakan, "Maka marahlah anak sulung itu, ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia." 29, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Kita berhenti di sini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara memahami atau sudah dengar dan sering mendengar cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Sering sekali kita menemukan dan kita dengar bahwa anak yang hilang itu adalah anak bungsu. Kenapa? Karena ada dua anak, anak sulung dan anak bungsu. Anak yang bungsu ini kemudian karena melihat, wow, kayaknya kehidupan di luar sana bagus sekali. Lalu kemudian anak ini minta harta, minta bagiannya, lalu kemudian ia keluar. Sampai di luar dia kemudian menyesal karena segala kemewahan, segala macam hal-hal yang ditawarkan oleh
dunia itu kemudian tidak memuaskan hasratnya. Ia kemudian menjadi miskin, bahkan apa yang menjadi makanan babi itu kemudian juga menjadi makanannya. Saudara, itu membuat dia menyesal dan ia kembali kepada bapaknya. Lalu kemudian ada anak sulung yang selalu bersama-sama dengan bapaknya, selalu diam dengan bapaknya, ia menuruti segala perintah-perintah bapaknya, ia tidak pernah meninggalkan bapaknya. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kira-kira yang mana anak yang hilang? Sekilas kita akan melihat bahwa anak yang hilang itu adalah anak bungsu, ya kan? Karena anak bungsu itu pergi. Tetapi jangan kita terkecoh. Mengapa? Karena anak bungsu itu kembali kepada bapaknya. Yang terhilang adalah anak sulung. Ia bersama-sama dengan bapaknya, tapi ia tidak tahu bahwa segala kepunyaan bapaknya adalah kepunyaannya juga. Ia bersama-sama dengan bapaknya secara fisik, tapi sebenarnya ia terhilang karena tidak tahu siapa bapaknya. Anak bungsunya ia pergi, meninggalkan semua bapaknya, kakak sulungnya. Tapi kemudian dia sadar bahwa dia punya bapa. Lalu dia kembali kepada bapaknya. Dia tidak terhilang. Yang terhilang adalah anak sulung. Secara fisik dia ada, tapi sesungguhnya dia terhilang. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara? Anak sulung ini menggambarkan orang-orang yang selalu taat sama Tuhan. Selalu datang beribadah kepada Tuhan. Selalu melayani Tuhan, selalu berdoa. Sehingga karena segala sesuatu yang ia lakukan, segala sesuatu yang ia buat, ia merasa punya hak untuk menuntut sesuatu dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tidak melakukan sesuatu dalam hidupnya, ia akan protes. Tuhan, kan saya sudah melayani. Tuhan, kan saya sudah melakukan ini. Tuhan, kan saya sudah memberikan sesuatu bagi gereja. Tuhan, kan saya sudah ini. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan belum kasih? Mengapa Tuhan belum menyediakannya bagi saya? Ini menggambarkan anak sulung. Ia tidak tahu bahwa segala kepunyaan bapaknya itu adalah juga kepunyaannya. Saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita dan menyampaikan hal ini kepada kita. Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita ketika hal itu menjadi kebutuhan. Kita perlu tahu sebagai anak dan dia adalah Bapa kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Sebagai anak segala kepunyaannya juga adalah kepunyaan kita. Kita diberikan otoritas. Namun hal itu akan jatuh kepada kita ketika hal itu menjadi kebutuhan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita hanya perlu masuk dalam cara mainnya Tuhan. Agar kita paham, oh iya, rupanya apa yang Tuhan buat itu jauh lebih baik. Saudara, saya akan selesai dengan satu cerita. Ada seorang anak baru selesai SMA. Dia selesai lulus ujian SMA, lalu kemudian dia mau masuk kuliah. Dia hidup sendiri dengan mamanya, lalu kemudian dia katakan kepada mamanya, Mama, saya mau sebelum kuliah Mama belikan saya sepeda. Terus mamanya berpikir, oke, tapi 2 minggu lagi kan kamu akan kuliah, kita butuh banyak uang untuk kuliah. Dia katakan, tidak Mama, pokoknya 1 minggu setelah ini saya mau ada motor, supaya kalau saya mau pergi kuliah, saya bisa pergi kuliah dengan motor. Lalu kemudian beberapa hari kemudian dia bertanya kepada mamanya, Mama bagaimana nih? Mama bilang oke Kak, tapi tunggu, kalau bisa jangan dulu motor. Karena dia protes sama mamanya. Pokoknya besok Mama harus belikan saya motor, titik. Ketika dia bangun pagi, mamanya ada di depan rumah, lalu kemudian dia katakan, Mama bagaimana motor? Mama tidak bisa belikan, tidak sanggup, tapi ini ada kado kecil, ini mudah-mudahan bisa menolong, bisa menjawab, dan ini bisa digunakan dengan baik. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh anak ini? Anak ini bilang tidak bisa. Dia buang itu kado, marah sama mamanya, lalu kemudian dia bilang, saya tidak mau kuliah. Dia pergi ke tempat yang lain. Singkat cerita saudara, 1 tahun kemudian dia pergi berpisah dengan mamanya. Karena dia rasa rindu dengan mamanya, dia kemudian datang untuk melihat mamanya. Waktu dia datang ke mamanya, pintu rumah mereka itu sudah tertutup. Dia coba untuk mengetuk pintu rumah, rupanya tidak ada orang di dalam.
Tapi ada tetangga yang kemudian keluar dari rumahnya dan datang menghampiri anak ini. Tetangga ini katakan, "Nak, minta maaf. 2 bulan lalu mamamu sakit terus sudah meninggal. Mamamu itu rindu sama kamu. Mamamu menitipkan ini, kado kotak itu yang sudah ada yang dari tahun lalu yang hendak mamanya berikan. Ini kadonya." Waktu anak ini ambil kadonya, oh iya dia ingat, ini yang kemarin yang tahun lalu mama mau kasih. Dia buka kadonya. Waktu dibuka, di dalam kado itu ada kertas. Dan di dalam kertas itu ada tertulis, "Pergi ke gudang belakang rumah." Sudah dia buka pintu rumahnya, dia dobrak pintu rumahnya. Waktu dia dobrak pintu rumahnya, dia ke belakang, ke gudang belakang rumah. Dan saudara tahu apa yang ada di gudang belakang rumah? Ada sebuah motor baru yang sudah usang karena debu. Dia datang ke sana dan dedenya masih dede putih. Dia datang dan dia menangis. Dia menangis sejadi-jadinya karena tahun lalu waktu mamanya kasih kotak itu, rupanya itu adalah motor baru yang sudah ada di belakang gudang rumah mereka. Saudara, kadang-kadang kita kayak anak kecil ini. Kita protes sama Tuhan, "Tuhan, saya maunya begini." Marahan sama Tuhan. Jengkel sama Tuhan, "Kenapa Tuhan kayaknya begini ya?" Tuhan sebenarnya sedang tuntun kita. Dan Tuhan tahu waktu yang tepat. Tapi kadang-kadang kita tidak mau ikut cara mainnya Tuhan. Sehingga kita katakan Tuhan tidak menyediakan sesuatu bagi saya. Saudara, satu-satunya cara untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan adalah tunduk, ikut cara mainnya Tuhan. Tunduk dan ikut cara mainnya Tuhan. Bagaimana caranya? Dengar apa yang Alkitab katakan, lakukan itu dalam hidup. Dalam dunia bisnis mungkin kita punya peluang untuk untung dengan cara yang tidak benar. Firman Tuhan katakan tidak, kita katakan no. Bukan itu yang Tuhan ajarkan sama saya. Sebagai mahasiswa, kita melakukan hal yang benar karena apa yang dikatakan Tuhan. Kita tidak copy paste atau mungkin melihat pekerjaan orang lain atau sistem SKS dan lain sebagainya. Karena Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi. Kepada suami istri, kita mau taat dan mengasihi suami atau mengasihi istri. Karena itu yang Tuhan bilang. Kita mau ikut cara mainnya Tuhan. Kita masuk dalam flowingnya Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menemukan kita kepada apa yang dia siapkan. Dari satu level kepada level yang lain. Dan kita akan terkagum-kagum begitu luar biasa. Karena kita tahu dia adalah Allah yang menyediakan sesuatu. Segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan kita akan keluar menjadi orang-orang Kristen yang melihat kepada salib Kristus. Dan di dalam Kristus kita mendapatkan segala sesuatu. Dan Kristus itu lebih dari cukup. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau sudah menyediakan, akan menyediakan. Dan terus akan menyediakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for
me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan punya Engkau, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami menemukan diri kami. Karena kami tahu siapa Engkau, siapa Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bukan berdasarkan cara berpikir kami, tetapi berdasarkan apa yang menjadi pikiran-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Allah kami yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Kalau hari ini kita bisa memberi kepada Tuhan, itu karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Dan berilah dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Lakukan semuanya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur pujian kami kepadamu, Allah yang luar biasa, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami lewat puji-pujian. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberi dari apa yang ada pada kami. Tuhan, kalau hari ini kami bisa memberi kepada Tuhan, kami percaya itu semua karena Tuhan Engkau sudah melimpah-limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk datang kepadamu tidak dengan tangan yang hampa, untuk datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan syukur dan memberikan Tuhan Yesus apa yang ada pada kami, yang kami peroleh dari berkat Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami hari ini Tuhan. Engkau akan pakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Apa yang masih tersisa pada kami Tuhan juga berkati, semuanya itu dapat kami pakai untuk kehidupan kami dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati jemaat UC. Engkau memberkati dengan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Memberkati rumah tangga Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati suami, istri, anak-anak Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita daripada Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Bapa. Apapun yang dikerjakan dengan tangannya Tuhan Engkau berkati dan buat semua berhasil. Buat berhasil usaha Tuhan Yesus daripada jemaat-Mu di tempat ini. Buat berhasil bisnis dan pekerjaan mereka. Buat berhasil segala usaha dan karya yang mereka lakukan Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus dari jemaat-Mu di tempat ini Engkau berkati kehidupan mereka. Mulai dari anak-anak balita Tuhan, anak-anak yang masih kecil Tuhan Yesus Engkau berkati. Engkau memberkati pertumbuhan mereka. Engkau menjaga melindungi mereka. Menjauhkan dari segala bentuk kecelakaan bagi anak-anak ini Tuhan. Memberkati anak-anak kami Tuhan yang ada di sekolah, para mahasiswa semua Tuhan berkati. Bapak, kami berdoa Tuhan, biarlah generasi-generasi dari jemaat UC menjadi generasi unggulan Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Dimanapun Tuhan Engkau akan menempatkan mereka, di sana Engkau akan memakai generasi-generasi-Mu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Tidak satupun, kami berdoa Bapak, tidak satupun kuasa dunia yang merebut mereka Tuhan daripada-Mu Bapak. Mereka akan bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Mereka akan bertumbuh
di dalam iman mereka Tuhan, dan menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau memberkati Tuhan anak-anak muda di tempat ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus, mereka yang masih muda ini Tuhan Engkau berkati. Kemanapun Tuhan Engkau memakai mereka Bapa, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka di toko mereka, di usaha mereka. Tuhan Engkau berkati anak-anak mudamu Tuhan yang ada di SDT Jeffrey. Tuhan hamba berdoa, Tuhan mereka adalah hamba-hambamu yang sedang dipersiapkan. Tuhan biarlah mereka sanggup untuk melewati proses pembentukan yang hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan bagi mereka. Dan mereka akan keluar menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mereka yang ada dalam saat ini sedang menyusun skripsi, Tuhan berikan hikmat ilahi-Mu bagi mereka. Mereka dapat menghasilkan satu karya yang luar biasa yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang. Tuhan Yesus, berdoa untuk anak-anak mudamu Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk PKL. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan akan menjadi satu dasar yang luar biasa, dan mereka akan menjadi berkat di daerah di mana mereka akan diutus. Di sana kehidupan mereka boleh berdampak dan nama Tuhan akan dimuliakan. Berdoa untuk orang-orang tua kami yang terkasih Tuhan di dalam jemaat, oma, opa. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam hari-hari tua mereka, sukacita daripada Tuhan tidak pernah hilang. Mereka tetap merasakan sukacita dan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas jemaat di tempat ini. Kesehatan, kekuatan, sukacita melampaui, melebihi Tuhan Yesus dari apa yang kami perlukan di sana. Kasih Tuhan akan sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk gereja di tempat ini, pergumulan daripada gereja-Mu di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat percaya kalau Tuhan Engkau mendirikan gereja Yusu di tengah-tengah kota ini, ada maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan yang mendirikan, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai Tuhan pelayanan di tempat ini. Apa yang Tuhan tahu kami perlukan, kami percaya Tuhan sudah menyiapkannya bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memberi. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi pada hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian Aku Diberkati. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam sepekan.
34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Datang dan alamilah kuasa Tuhan dalam ibadah praise and worship yang dilaksanakan setiap hari Kamis, jam 7 malam melalui Zoom Meeting. Bagi yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada hari Sabtu, jam 7 malam secara onsite. Hadirilah ibadah UC Kids dan UC Teens pada hari Minggu yang dilakukan secara onsite. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap minggu, jam 12.30 di lantai 3 Gedung B Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral serta informasi-informasi yang lainnya, dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Demikian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, takkan habis kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan melawat kami setiap pribadi melalui setiap kata firman yang telah kami dengar hari ini. Kami sangat percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan menyediakan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, agar perjalanan hidup kami menjadi perjalanan yang menyenangkan, yang memuliakan Tuhan, yang mendatangkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Setiap umat Tuhan yang hari ini datang dengan pergumulan apapun itu, kami sungguh percaya bahwa dalam hadirat Tuhan telah ditolong Tuhan, telah dilepaskan oleh Tuhan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan, sehingga kami boleh pulang hari ini membawa sebuah keyakinan bahwa apa yang kami gumulkan, apa yang kami doakan, Tuhan telah menjawabnya. Terima kasih banyak Tuhan buat semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati kami semua, agar apa yang kami beri bagi Tuhan mendatangkan hormat bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Umat Tuhan akan pulang ke rumah mereka masing-masing, akan masuk ke dalam aktivitas mereka hari ini, dan akan masuk ke dalam minggu yang ada di depan mereka. Turunlah berkat-Mu atas setiap kami, umat Tuhan yang kekasih.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh tuntunan hikmat, urapan, penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun atasmu, memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati studimu, memberkati pekerjaan usahamu, memberkati pelayananmu, relasimu, keuanganmu, dan Tuhan akan menjadikan engkau menjadi saksinya untuk mengabarkan kabar baik kepada setiap orang yang engkau jumpai, mulai daripada hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman sama-sama katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali. Masuk dalam saat teduh. Tuhan memberkati saudara. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.